Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, aku akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan oleh kakak mentor, yang hasilnya harus seperti ini. Nih, dan data yang telah disediakan kakaknya ini sebuah list yang di dalam list itu ada map, dan mapnya itu punya tipe data string dan dynamic. Nah, yang pertama, kita kan di sini mau mencari, di akhir kita akan cari tahu berapa orang yang lulus. Oleh karena itu, kita bikin dulu sebuah wadah untuk ngisi siapa aja yang lulus tadi. Makanya di sini kita lakukan kita buat integer, karena nanti kan jumlah, berarti dia berupa bilangan kan. Makanya di sini aku pilih memakai integer jumlah lulus. Kita mulai dulu dari 0 karena nanti setelah dilakukan perulangan baru dia terisi satu persatu, dia akan menambah. Jadi dari 0 dulu kita mulai. Jadi ibaratnya ini wadah kosongnya. Nanti kalau ada yang lulus dimasukin lagi ke wadahnya, kalau ada yang lulus dimasukin lagi. Kayak gitu. Terus karena ini isinya sama, cuma beda-beda orang, makanya kita lakukan perulangan. Perulangan di sini berarti kita ngambil per data. Jadi satu perulangan ini untuk satu orang, tapi kan karena dia perulangan, dia akan mengeksekusi itu untuk semua data. Seperti itu. Itu guna perulangan di sini. Yang pertama tuh kita bikin dulu di sini, kita bikin variabel baru, yaitu di sini variabel siswa, yang mana variabel siswa ini ngambil data dari data. Ini nama datanya data. Terus kita buat juga variabel baru untuk nampung data-data yang berisi nama. Jadi nama Jayi, nama Chunu, Won, Hisong itu ditampung dalam variabel nama. Jadi ngambilnya dari karena ini semua data yang di sini udah kita masukin ke dalam siswa, jadi manggilnya sekarang siswa, bukan data lagi. Kita ambil siswa, ini nama sebagai kata kuncinya. Kayak gitu juga untuk absen dan nilai siswa. Nah, kan selain nilai, itu nggak ada yang perlu kita perbaiki karena udah sesuai, nama udah string, absen juga sudah berupa integer, jadi nggak perlu kita ganti. Sekarang kita perlu mengeksekusi di bagian nilainya. Yang pertama, kita pasti butuh total nilai dari orang ini. Ini kita balik lagi, ini kita ituin data satu orang. Maksudnya itu ini tuh total nilai untuk individunya, satu data. Dan dia melakukan perulangan, jadi semua data tetap dapat eksekusinya karena dia sebuah perulangan. Pokoknya gitu ya. Jadi yang pertama, kita sama kayak yang di atas, kita bikin dulu sebuah wadah kosong untuk menampung nanti total nilainya. Di dalam untuk menghasilkan itu semua, kita pasti butuh tipe data yang sama. Sedangkan di sini tipe datanya ada yang variabel, ada yang num, ada yang string, ada yang num. Jadi kita buat dulu perulangan lagi untuk sekalian cek tipe datanya. Kalau misalnya di sini perulangan dengan variabel nilai, yang mana nilai diambil dari nilai siswa.
Oh iya, ini kan nilai siswa. Dari nilai siswa, nah apabila di sini nilainya itu berupa string, maka dia dijumlahkan dan string itu dijumlahkan maksudnya semua yang string itu kita ganti ke double. Terus ini juga atau kemungkinannya lagi kalau misalnya nilainya itu adalah num, maka kita ganti nilai itu ke double juga. Ini bedanya mengganti dari string ke double dan dari num ke double. Kalau string dia pasti pakai parse, sedangkan kalau num integer double itu biasanya dia pakai to tipe data yang mau kita ganti. Nah, ini setelah kita membuat perulangan ini, dia akan mengganti yang string-string ini semuanya akan kita ubah jadi double. Jadi yang di sini awalnya mungkin 80 ada kutipnya, nanti dia akan ganti jadi 80,0 kayak gitu. Nah, terus berarti sekarang udah selaras semua tipe datanya kan. Sekarang kita tinggal mengoperasikannya aja. Operasinya yang kita butuhkan itu rata-rata sama apakah rata-ratanya memenuhi hasil lulus atau enggak. Apakah hasilnya memenuhi KKN-nya. Pusing. Yang pertama kita ini dulu rata-ratanya. Variabel rata-rata ini kita ambil dari total nilai yang di sini, yang nih kan dia total nilainya dia akan bertambah, jadi setiap ini dia akan ditambahin 88, nanti tambahin 90, tambah 92 kayak gitu. Otomatis berarti udah kehitung kan nilai total nilainya dari perulangan yang ada di sini. Nah, kita sekarang bagi 3 karena jumlah nilai per individunya itu yang dihitung ada 3 nilai, makanya kita bagi 3. Atau bisa juga kita pakai length, cuman aku manualnya pakai 3, aku salah mungkin ya. Ini untuk rata-rata. Terus juga di sini aku pakai final karena ada perintah juga untuk bikin antara final sama cons. Karena kebetulan ini bisa untuk dipakai di final, aku pakai final. Final ini sama kayak var, bedanya bedanya final ini nggak bisa diganti nantinya. Tapi ya pokoknya gitu. Di sini ternari. Jadi kalau misalnya hasil di dalam variabel hasil ini si rata-rata lebih besar dari 75, maka dia lulus. Ini ternarinya. Di sini bagian yang true-nya, setelah itu tidak lulus. Jadi cara bacanya, apabila rata-ratanya itu besar dari 75, maka dia lulus. Apabila tidak, maka di sini ada perbandingannya, dia tidak lulus. Bukan perbandingannya, kebalikannya. Nggak tahu, itulah pokoknya. Terus di sini kita ambil, jadi kita bikin if kalau misalnya hasilnya sama dengan lulus, berarti jumlah lulus yang ada di sini tadi akan bertambah sesuai dengan berapa banyak yang lulus. Nah, sekarang kita tinggal print aja. Print nama. Ini kita udah bikin variabel baru untuk nama. Terus nilai siswa juga diambil dari sini, dan hasilnya itu udah diinin di apa namanya? Di perulangan ini dia tuh udah diganti semuanya jadi satu tipe data, walaupun di sini nggak kelihatan tipe datanya, tapi dia sebenarnya udah diubah. Terus juga rata-rata nilai diambil dari variabel rata-rata. Nah, ini to string as fix. Fix apa sih? Ini maksudnya adalah
kan kita pakai double tadi. Double itu otomatis ada banyak angka di belakang 0. Makanya kita pakai itu string s fix ini supaya dia tuh lebih sederhana, nggak terlalu panjang angka di belakang 0-nya. Makanya kita bikin di sini to string s fix. Jadi tapi tipe datanya tetap tipe data yang awal, cuman ketika kita print kita ngeluarin dia sebagai kita ngeluarin dia dengan cara stringnya itu caranya doang string untuk memperbaiki, tapi tipe datanya tetap yang semula. Terus absen ini dari sini, dari variabel absen. Hasil juga dari sini. Jadi siapa aja tadi yang dia udah lulus, berarti akan keluar statusnya di sini, dia lulus atau tidak lulus. Ini cuman sebagai enter. Terus di luar perulangan, ini kan semuanya berulang-ulang ya. Berulang-ulang kan. Karena yang di bawah kita cuman bikin satu, pasti kesimpulannya doang kan. Makanya dia dibikin di luar perulangan. Kalau dia dibuat di dalam sini, maka dia akan berulang-ulang. Jadi habis JI akan ada juga jumlah mahasiswa, habis Junu juga kayak gitu. Supaya tidak terjadi hal tersebut, makanya ditaruhnya di luar. Terus tugas selanjutnya kita bikin set. Kita bikin set, aku ambil nama-namanya. Ini cuma sebagai contoh. Aku ambil namanya tetap dari data yang kakaknya kasih. Ada JI, Chunu, Uwon. Terus karena kita mau mencoba dia bisa ditambah atau dikurangi, makanya aku bikin 3 dan nanti aku tambahin at Hiseng. Jadi totalnya nanti akan 4 orang. Awalnya 3 terus 4. Terus ini untuk apa? Ini untuk operasi pada set. Jadi di set ada 3 operasi. Yang pertama union. Union itu menggabungkan nilai 1 sama nilai 2, tapi dia tidak menduplikat nilai yang sama. Terus Terus ada intersection. Intersection itu dia cuman ngambil nilai yang ada yang sama di antara nilai 1 sama nilai 2. Makanya di sini hasilnya 70 sama 60 karena yang sama-sama ada itu 70 sama 60. Terus nilai difference ini kebalikan dari intersection. Jadi ngambil nilai-nilai yang nggak sama, tapi dia cuma ngambil dari nilai yang ada di sini. Karena ini sendiri dibaca misalnya nilai 1 yang beda dari nilai 2. Jadi ya otomatis keluarnya cuma yang nilai 1 doang. Kayaknya gitu. Terus ini juga untuk null sama null label dan ini null label safety, null safety sama ini null aware. Ini null yang assign null if gitu. Jadi ini default nilai kalau misalnya si data ini kosong. Kalau dia kosong berarti data yang akan keluar tuh si JI. Sudah sekian, terima kasih.